Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar untuk podcast hal ini agar hidup kita lebih baik, lebih benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan belajar sebuah tema tentang apa itu yang disebut dengan logical fallacy, kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir, pengertian jenis contoh dan cara mengatasinya. Kesesatan berpikir biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan membuat orang lain sering salah paham. Tahukah kamu pengertian kesesatan berpikir? Pengertian kesesatan berpikir dilansir dari buku Dasar-Dasar Logika oleh Asnanto Suryajiwo. Penyebab kesesatan berpikir yaitu pemaksaan prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Seseorang akan cenderung melemahkan argumen dengan mendistorsi, menarik kesimpulan yang salah serta menyalahgunakan bukti atau bahasa. Dikutip dari situs Efektiviologi, pengertian kesesatan berpikir atau logical fallacy adalah pola penalaan yang salah atau kekeliruan dalam pemikiran logis sehingga argumen yang disampaikan menjadi tidak valid dan tidak relevan. Sederhananya, seseorang justru mengalihkan pembicaraan dengan hal-hal tersebut untuk mengalahkan argumen orang lain. Misalnya, kekeliruan yang terjadi pada percakapan dua orang. Andi, mendingan lu cuti kerja aja sehari supaya tugas kita cepat selesai. Atau hari ini lu selesaikan semua kerjaan yang harus dikerjakan besok. Jadi besok bisa kita ambil cuti tanpa kepikiran kerjaan. Kata seorang kepada temannya. Budi menjawab, lu aja belum punya kerjaan. Lu mana tahu susahnya dapat izin cuti kerja? Jawab teman tersebut dengan nada ketus. Percakapan tersebut mengandung kekeliruan atau kesesatan berpikir. Karena orang yang bekerja tersebut justru menyerang kepribadian temannya, alih-alih mengatakan kemungkinan bisa atau tidaknya mengambil cuti kerja. Lalu apa sih yang termasuk dalam kesesatan berpikir? Ada beberapa macam kesesatan berpikir atau logical fallacy yang sering dijumpai baik disadari atau tidak, yaitu false dilemma atau dikotomi palsu. Dikutip dari situs Tautco, false dilemma merupakan jenis kesesatan berpikir di mana pihak pertama mengatur situasi agar seolah-olah hanya ada dua pilihan. Kemudian pihak pertama tersebut menghilangkan salah satu pilihan supaya pihak lainnya hanya memiliki satu pilihan. Misalnya, ketika seseorang berkata gedung sekolah dalam kondisi buruk, kita hanya punya pilihan untuk meruntuhkan, mendirikan gedung baru, atau terus mempertahankan keselamatan siswa, atau mempertaruhkan keselamatan siswa. Kita tidak boleh mempertaruhkan keselamatan siapapun, jadi kita harus merobohkan gedung ini. Argumen tersebut mengabaikan kemungkinan bahwa kita mungkin bisa memperbaiki gedung atau menemukan cara lain untuk melindungi siswa. Yang berikut adalah ad hominem. Adalah kesesatan berpikir di mana seseorang akan membahas karakter seseorang yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan yang sedang berlangsung. Percakapan di atas merupakan salah satu contohnya. Berikut adalah ad ignorantum. Ketika seseorang mengeneralisasi sesuatu pada satu subjek, orang tersebut akan menganggap hal tersebut sama dengan yang lainnya. Misalnya terjadi gesekan antara individu yang berbeda tahun angkatannya dalam sebuah organisasi. Misalkan Ahmad dari angkatan A, Denny dari angkatan B. Ahmad tidak suka dengan Denny karena mereka memiliki masalah pribadi. Namun Ahmad beranggapan bahwa semua orang dari angkatan A merupakan kumpulan orang bermasalah dan memiliki kepribadian yang dianggapnya buruk. Padahal Ahmad hanya memiliki masalah dengan Denny, bukan dengan orang-orang yang ada di tahun angkatan A. Berikut argumentum ad populum atau bandwagon fallacy. Terjadi ketika muncul pemikiran jika semua orang melakukannya, pasti itu benar. Misal, program vaksinasi COVID-19 yang dipercaya dapat meningkatkan imun agar terhindar dari virus COVID. Yang berikut adalah strawman fallacy. Ketika terjadi salah satu pihak menyimpulkan argumen lawan bicaranya dengan pola pikir yang salah sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya percakapan sepasang kekasih. Pihak pertama mengatakan bahwa dia akan mengutamakan pendidikan, namun lawan bicaranya yakni sang kekasih menganggapnya orang tersebut egois dan tidak menyayanginya. Yang berikut adalah hasty generalization.
Jenis kesesatan berpikir terjadi ketika seseorang membuat asumsi mengenai suatu hal berdasarkan contoh yang kurang memadai secara terburu-buru. Contoh, dalam sebuah kelompok, lebih dari 2 orang mengatakan bahwa kelas statistika sulit diikuti. Dengan begitu, anggota kelompok yang lainnya akan beranggapan serupa mengenai kelas statistika. Padahal, pengalaman dari orang yang mengikuti kelas statistika di kelompok tersebut tak cukup dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Yang berikut adalah red herring. Terjadi saat seseorang mengalihkan topik pembicaraan yang tidak berhubungan dengan argumen yang disampaikan dari lawan bicaranya. Misalnya, kekeliruan yang terjadi dalam percakapan ini, gue mau malam mingguan nih besok sama pacar, kata Budi. Kuliah masih dibayarin orang tua aja gaya-gayaan, mau jalan sama pacar, ujar temannya. Berikut adalah false cause. Adalah jenis kesesatan berpikir di mana seseorang salah mengidentifikasi penyebab sesuatu, sementara hubungannya, sebab akibatnya tidak berkaitan sama sekali. Misalnya, seorang berpikir bahwa tiap kali dia mencuci mobilnya, pasti akan turun hujan setelahnya. Bagaimana cara menghindari kesesatan berpikir? Dilansir dari buku Rhetorical Strategies for Composition, Cracking an Academic Code, Roman dan Littlefield, karya Karen E. Wing. Cara menghindari kesesatan berpikir dalam berargumen, kita harus memastikan bahwa kesalahan logika melemahkan argumen dengan menggunakan bukti untuk mendukung klaim dan mengvalidasi informasi. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan, baik dalam pengertian alasan, contoh, juga buktinya, agar argumen menjadi relevan. Dengan begitu, kita akan terlihat kredibel di hadapan lawan bicara atau audiens. Selain itu, berpikir kritis dengan menyadari dan memahami kekeliruan atau kesesatan berpikir dalam tiap argumen dapat memperkuat kemampuan kita dengan mengevaluasinya. Sahabat podcast M116, kesesatan berpikir adalah cara berpikir yang tidak objektif, yang kemudian lebih dikaitkan dengan sudut pandang pribadi, tidak memikirkan sudut pandang orang lain, lebih memikirkan aspek-aspek mungkin pemaksaan, ketersinggungan, sakit hati, atau kemudian kita mengambil sebuah kesimpulan sementara data dan validitas daripada suatu masalah belum kita pahami. Akhirnya bisa berujung kepada salah paham dan akhirnya bisa berujung juga jadi pertengkaran, keributan, dan ketidaknyamanan dalam relasi. Baiklah kita sebagaimana yang firman Tuhan katakan, hendaklah engkau sehatis pikir, satu tujuan dalam kasih. Karena orang yang punya sehatis pikir, dia tidak hanya mempertimbangkan pikirannya sendiri, dia akan memahami juga pikiran orang lain, tentu sebagai anak Tuhan yang paling utama, agar kita dan orang lain punya pikiran yang sama dengan pikiran seperti Kristus, pikiran yang tidak berdosa, pikiran yang tidak egois, pikiran yang tidak memaksakan kehendak. Shalom, salam podcast M116.